Jadi tema hari pertama ini, ngasal pertama adalah kita bahas tentang masa kecil khususnya di SD. Ramadan telah tiba, akhirnya sudah tiba. Ngasih respect 6.0 di jalan lulus ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Asin setan. Hai boy. Hai boy. Jadi gini, kalau masalah, jadi kan kita ini udah tahun ke-6. Iya. Iya kan? Season ke-6. Jadi otomatis biasanya kalau usia 6 tahun itu untuk seorang itu udah TK, sudah SD. Sudah SD. TK atau SD. Oke. Jadi tema hari pertama ini, ngasal pertama adalah kita bahas tentang masa kecil khususnya di SD. Di ruang lingkup sekolah aja SD. Jadi kita untuk mengapresiasi 6 tahun ini, bagaimana sih selayaknya anak-anak biasanya kelas 6 SD. Oke. Berdasarkan pengalaman seorang Aswin pada saat di kelas 1 SD, di umur 6 tahun kelas 1 SD, bagaimana aku di kelas 1 SD bagaimana. Oke. Kita bahas itu. Oke. Aku SD ya? Sudahkah SD seorang Aswin mengenal cinta? Oh, yes. Atau enggak sih sebenarnya. Apa? Pokoknya kita bahas tentang SD dulu. Tapi karakter udah karakter. Tunggu dulu, Boy. Karena aku ada satu hal, Boy. Apa itu? Sebelum kita ke tema utama kita ya. Ya. Jadi aku sempat nonton video kita tahun lalu. Nah, di hari ke-29 atau 30 gitu ya. Oke. Yang aku, kamu, Jamal. Oke. Ya. Di situ ngebahas tentang masa depan. Ngasur tuh gimana? Ngasur gimana? Oke. Ngasur tuh gimana? Apakah tetap bertahan dan lain sebagainya? Ada banyak hal sih saudara yang. Iya. Maksudku, kayak contohnya dan kaku teman. yang kayak gitu-gitu kan. Oke. Dan apa ya? Ternyata kita bisa ngejawab lagi sebuah tantangan di tahun kemarin. Ya kan? Hari ini kita sudah di tempat yang beda, kita punya sesuatu, tapi mungkin nanti aja ya cerita. Iya. Nanti mungkin di episode 10 lah. Iya. Iya, kita apa sih sebenarnya, kenapa sih kita begini dan pasti ada beberapa background yang berbeda di tahun ini. Iya. Kita nggak cuma terpatok di ini. Iya, kita bisa pindah-pindah. Kita bisa pindah-pindah. Nah, iya. Lebih leluasa, tidak terkungkung di satu background yang cuma di dalam kamar. Iya. Tahun ini itu perbedaan itu ya. Iya. Itu. Gimana? Dan ya aku senang sih ternyata. Anjay, boy, 6 tahun, boy. 6 tahun untuk bertahan dalam kesia-siaan dengan komitmen tinggi. Iya tuh, makanya. Oke. Bisa jadi ini tahun terakhir. Bisa jadi. Udah sih, tapi kayaknya. Masih bisa cari. Bisa alternatif ya? Oke. Alternatifnya di dalam rumah. Rumah yang lebih proper. Rumah pribadi. Insya Allah ya. Gimana, Min? Jadi kita bahas tentang bagaimana menyikapi 6 tahun ngasuh yang kalau aku bilang tadi seorang anak yang udah kelas 1 SD, atau kita bahas tentang gimana perjalanan ngasuh 6 tahun. Yang mana lebih menarik menurutmu? Sebenarnya dua-duanya menarik sih, tapi kita masih punya waktu 30 hari gitu. Iya. Dan kita masih punya waktu berbingung-bingung lah kita nanti temanya mau apa. Iya, karena saking banyaknya, bayangkan ya, 5 kali 29 aja misalkan. Itu kurang lebih kan berarti ada sekitar 150 video yang udah kita buat. Iya. Kurang lebih. Berarti kan kita itu harus mencari 150 tema yang berbeda. Itu sangat minim dan sangat sulit. Kemungkinan sudah ada irisan-irisan yang kita bahas. Iya, pasti nanti kayak tahun-tahun sebelumnya pasti ada irisan-irisan. Iya, benar. Kita mungkin mengulang tema yang sama. Tapi gini, SD, boy. SD. Aku langsung kembali ke tema kita, SD kelas 1. Kamu termasuk orang yang aktif nggak di kelas waktu itu? Jadi kita ngomong karakter dulu ya. Ya. Aku termasuk orang yang sebenarnya pemalu. Oke. Tapi alhamdulillah diberkahi kemampuan otak yang lumayan. Jadi sering ikut lomba. Ikut lomba dan alhamdulillah selalu peringkat 1 yang aku paling ingat memang di dari kelas 2 atau kelas 3 aku selalu ranking 1. Itu yang aku ingat. Makanya sampai mewakili SD saat itu untuk lomba cerdas cermat matematika seperti itu. Bukan cerdas cermat sih, dia lomba kayak saat itu lomba matematika gitu lah, ngisi gitu. Itu kelas 1 ya? Ya, kan aku aslinya dari Kota Kartanegara, Muara Badak. Aku lombanya di Tenggarong saat itu. Oke. Gitu. Jadi aku karakter yang sebenarnya cukup pendiam saat itu di SD nih. Di SD kayak gitu. Oke. Kalau aku memang lebih mengobservasi sih dari waktu SD. Aku ingat banget. Karena belum pencicilan kayak gini. Enggak, bahkan aku butuh kayak apa ya? Aku merasa misalnya biar enak nih. Biar enak klarifikasi aja, introvert,
Extrovert, ambivert. Kalau aku jelas introvert saat itu. Aku Ambivert sih lebih tepatnya. Karena aku extrovert di teman-teman terdekatku, circleku. kelas 1 tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin aku introvert. Karena lebih ke observasi sih, karena aku apa ya? Lingkungan yang lebih luas lagi daripada TK. Kalau TK kan kita cuma kenal kelas A, kelas B. Iya, Ya kan? Aku ingat TK aku tuh kalau nggak salah muridnya cuma 25 orang gitu. Iya. Jadi 50 dikit banget. Oke. Dikit banget kan. Ya aku dalam waktu kurun 1 tahun aku bisa kenal lah teman-teman TK aku gitu ya. Oke. Tapi beda sama SD. Baru lagi ada kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Kelas-kelas begitu. Dan ternyata aku butuh waktu lama boy untuk mengobservasi lingkunganku waktu itu ya. Dan lebih ke pendiam sih sebenarnya. Kapan diam ya? Pendiam. Aku jujur aku nggak tahu kenapa mau ngapain waktu itu. Anaknya, tapi termasuk anak yang rajin nggak? Dengan notabene-nya Ya bodoh lah. Didik. Kalau bodoh tetap ya. Tetap bodoh. Dalam artian apa ya? Waktu itu aku nggak tahu kerjaan. Banyak teman ya berarti ya? Pemalu banget kalau cari teman. Makanya aku tahu banget hari ini boy. Salah satu karakterku adalah aku bakal sangat amat tertutup dengan orang baru gitu. Mungkin semua orang begitu sih, tapi khususnya karena malu aja waktu itu. Mau kenalan sama teman-teman yang kelas lain. Dicie-ciein aja aku sudah langsung mundur gitu kan. Itu kelas 1, kelas 2. Tapi titik awalnya kamu sampai ada kepercayaan diri muncul apa? Kelas 3 sih, karena aku ngeliat teman-temanku juga ternyata ribut semua gitu kan di kelas. Jadi, oh boleh tuh ternyata begini, bisa tuh ternyata begini. Dan mereka apa ya? Oh bisa sama-sama ketawa gitu. Nah, nah mulai kelas 4 aku merasa bahwasanya bisa nge-explore diri. Kalau kamu bilang ambivert ya? Enggak. Aku biar enak klasifikasikan. Aku ingetin, TK pokoknya aku tuh masih lari, ngeliat di jendela nggak ada mamaku, aku lari. Aku kejar mamaku sampai ke pasar. Saat itu TK aku dekat pasar. Nah, SD ku tuh dekat dengan TK ku. Jadi pas SD tuh aku ingat aku masih diantarkan. Jadi masih pegang tangan mamaku karena aku memang anak mama banget di saat itu. Karena jarakku sama kakakku almarhum tuh nggak jauh, tapi kakakku tuh memang dari kecil sudah memang dia mandiri, sedangkan aku tuh yang anak mama banget gitu. Nah, jadi tapi saya ingatku pas kelas 3 itu aku pindah sekolah Win, jadi ada pemekaran. Nah, jadi kami yang kayak dulu kan sampai kelas D ke C, kami yang C sama D itu dipindah ke sekolah yang baru yang pemekaran. Nah, pindah di situ baru aku menemukan aku yang baru karena banyak kakak kelas yang nggak naik, pembulian terjadi, ya kan? Sedangkan aku itu tidak dibully pun karena di saat itu alhamdulillah aku mampu pintar. Jadi anak-anak tuh caraku untuk biar nggak dibully adalah aku ngasih mereka jawaban. Gitu. Jadi aku karakternya seperti itu. Dan aku tuh ribut kalau di tongkronganku, di circle dekatku aku ribut. Tapi kalau misalkan kayak karena ada kakak kelas yang udah naik tadi kan otomatis kan ada premanisme, maksudnya dia membuli kami. Nah itu cukup pendiam aku. Pendiam tapi kalau misalkan mau dipukul ya siap aja gitu lah. Karakternya gitu lah. Sama sih apa ya? Aku juga masih ingat kok beberapa teman-temanku tuh waktu kelas 1, kelas 2 aku masih ngeliat kok. Nggak bisa ditinggal sama orang tuanya, mamanya. Jadi ya kan termasuk enggak ya? Enggak. Karena banyak banget, hampir setengah kelas mungkin begitu waktu kelas 1. Kamu pemalu aja tapi kamu rasa mandirimu ada ya? Ada, karena apa ya? Sejak dari kelas 1 semua kakak-kakakku itu nggak pernah ditungguin. Karena orang tua aku kerja kan, ibuku guru, bapakku dosen. Emang nggak ada waktu aja untuk menemani kami. Jadi kayak teman-temanku yang lain waktu orang tuanya pergi aja langsung nangis. Aku masih ingat banget. Kamu relate ya dari omongan tadi ya? Iya, yang tiba-tiba nggak ditungguin. Kayaknya sampai hari dia kelas 6 jadi dia paling nakal jangan-jangan. Kelas 5 kelas 6. Iya sih. Kayaknya sih iya sih karena apa ya merasa punya power aja gitu kan. Punya power. Karena orang tuanya ada di situ, bahkan ada beberapa teman-teman yang masih sampai kelas 4 pun masih ditungguin gitu kan. Aku dulu nggak ngerti. Aku dulu tuh beranggapan bahwasanya luar biasa banget ya masih mau ditungguin orang tuanya ya. Ya ternyata faktanya karena memang orang tuanya nggak kerja aja pada saat itu, nggak ngapa-ngapain, jadi punya banyak waktu lah untuk menemani anaknya. Dan memang anaknya juga apa ya, mungkin belum bisa ditinggal gitu ya. Aku memperhalus kalimatku sih, sebenarnya kalimatku manja aja gitu. Iya anaknya manja lah ya. Iya, gitu kan, karena apa ya? Berarti tapi dia diantar jemput ya? Aku diantar ya, pulang sendiri, jalan kaki karena jarak soal nyebrangnya di Batu Security.
Kalau kita biasanya Gini, karena kan biar orang tahu aja bahwa sekolah saya itu di sini, Iya. daerah rumah saya itu sebelah sana. Iya. Kalau mau masuk gangnya jadi harus nyebrang dulu untuk jalan. ya mungkin dari rumahku ke sekolah tuh kurang lebih cuma 400 meteran lah. Iya, iya. Jadi kurun waktu 5 menit sudah sampai. Sampai. Kamu karakter yang lari-lari di pinggir jalan yang mau ditabrak itu ya? Anak kecil brengsek. ya itu kayak gitu. Awal kayak gitu. Tapi sekarang memang kadang-kadang ada satpam, ada security Iya, yang iya, nyebrangkan. Kalau enggak pale pentol. Tapi karena menarik ini, karena aku punya pengalaman temanku sampai trauma. Eh, Diserempet ya atau guling-guling, kita semua trauma. Jadi yang kami muncul kayak itu nyebrang sembarangan, sampai akhirnya itu nggak berani nyebrang. Oke. Gitu. Ada nggak kamu menemukan problem masalah gitu? Ah, pasti, Pernah lihat? pasti. Ya, lo- Teman-temanku juga begitu. Tapi Diteriaki. tetap Bro, aja, tetap gitu. aja. Tetap aja. Memang nggak bisa dibilangnya jadi langsung goblok. Biasanya kalau ada orang naik motor jalanan kayak gitu kan. Tuh. Itu sih kenang-kenanganku Boy ya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena Oke. Kamu apakah perbedaan dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu cepat perubahan karaktermu atau memang switch-nya iya. gimana coba ceritakan Mas. Pokoknya aku 3 tahun tuh butuh waktu memang Observer lambat tadi kan, kamu sebagai observasi, observer melihat di- situasi. Oke. Ya apa ya? Semakin tinggi tingkatan kelasmu, kamu akan semakin merasa bahwasanya kamu senior kan Oke. di sekolah itu. Ya karena berarti ada anak baru nih, Iya, ada iya. orang baru nih. Iya. Tuh. Nah, aku tuh beda Boy sama teman-temanku. Teman-temanku tuh bisa hafal loh sampai anak-anak kelas 1. Waktu kami sudah kelas 4, dia tuh datangi kelas 1, kelas 2 tuh masih bisa gitu, nah masih bisa berteman gitu, nah masih relate. Gini, dia berteman atau dia sebagai pelaku pembulian? Bully-bully. Remani Nah. apa sih metode apa sih yang kayak gitu? Senioritas. Ya, pelonco-pelonco kayak gitu. Lonco. Masalahnya aku gak pernah dibully sama sekali di sekolah. Oke. Aku Karena kamu karakter yang aktif, ya mungkin dari SD, SMP, SMA aku udah pernah dibully, tapi justru aku apa ya punya traumatis sendiri waktu SD. Itu sama guru gimana? agama gitu. Memang kejam banget waktu itu. Menurutku ya. Iya. Sampai pada saat Tapi kalau dibandingin sekarang itu bukan kejam lagi, boleh dipidanakan. iya, ya dulu. Oke, sip. Itu sampai aku trauma tuh. Oke. Sampai orang tua aku datang ke sekolah apa segala. Segitunya. Kamu yang kena ya? Aku kayak gitu. Boleh Sampai spill nggak momennya? pokoknya kalau hafalan. Oke. Hafalan tuh dulu aku lemah banget. Hafalan surah-surah apa segala. Jadi ya pokoknya malam Kamis. Karena biasanya hari Kamis ini pelajaran agama nih. Aku Iya. ingat pelajaran agama tuh hari Kamis. Malam Kamis aku tuh demam sudah. Sakingnya ya. Segitunya. Sudah ke psikis ya. Pagi itu aku sudah muntah-muntah tuh. Aku selalu punya alasan sama orang tua aku muntah sakit apa segala. Nah, sepeda turun Iya. anjay. Tapi masalah karena waktu itu aku sama kakakku itu tertaut 4 tahun lah. Usianya. Iya. Jadi waktu aku kelas 2 itu guru agama aku tuh. Kelas 2 kelas 3 tuh gurunya sama. Sedangkan kakakku kelas 6 SD Iya. waktu itu. Nah, kakakku lihat aku kayak gitu di sekolah, sering dimarahin. Biasanya kalau pelajaran agama wajib bawa songkok. Iya. Ya kan? Wajib bawa songkok. Aku pernah nggak Iya. bawa. Wah, aku gugup banget tuh buat keringat dingin aku tuh. Tuh. Oh, pantas kamu sekarang kurang dekat sama agama. Udah lah, tapi Dah. Ya. Lanjut. Terus. Menarik. kayak gitu. Kamu kan sebagai seorang psikologi kan berarti kan ada sisi yang kamu pasti ada kan mungkin mata kuliah atau apapun yang buat kamu akan mengulik seperti kamu kalau misalkan ngisi sesi kamu selalu sering buat orang itu mengulik masa-masanya baik itu yang mendramatisir atau membuat traumatik. Nah, gimana kamu menghadapi itu dengan kedisiplinan ilmu saat ini? Nah, pada akhirnya aku merasa sih apa ya, aku udah bisa nyalahkan masa laluku Oke. gitu, apa yang terjadi sudah Oke. terjadi lah gitu. Ah. Tapi di sisi lain tentang kondisiku pada saat itu membekas banget sampai hari ini. Oh, Makanya aku punya pandangan sendiri tentang hal-hal tertentu. Ya. Khususnya pelajaran agama pada saat itu ya. ya. Karena orang tua aku sampai datang ke sekolah. Bapak aku sama mama aku tuh datang ke sekolah ngomong sama kepala sekolah apa segala. Kondisiku gimana. Sampai pada saat itu aku kayaknya kurang ditegur sama guruku, guru agamaku itu. Dan aku merasa teman-temanku sudah mulai tahu semua kondisi itu. Dan aku mulai merasa malu waktu itu. Jadi aku ya sempat di situasi yang tadi pendiam banget sampai aku merasa tenang itu pada saat aku nggak ketemu ibu itu lagi. Itu terjadi di Itu Kelas? rentan kelas 3, kelas 4 kalau nggak salah. Kelas 5, kelas 6 tuh aku sudah aman dah. Iya.
Nah, sudah menemukan Asun yang ini, nah, yang nah cicilan, 5-6 tuh sudah anunya sudah yang klimaksnya. lari-lari lu nggak bisa capek. Iya, Kamu tuh. tuh kayaknya karakter yang lari ada capeknya. Iya, Baru masuk kelas tuh keringatan. iya. Ya, Anjir, kelihatan gitu nah. Karaktermu memang gitu nah Ya, maksudnya. kalau kita tanya Ogai, kalau teman-teman Iya, kita iya. Rizky itu Iya, iya, iya. teman-temanku yang ngeliat aku ke Okto. Iya iya iya. Oke. Kamu kayak Makanya pada saat juga pun, jadi disclaimer ya, Asun punya teman SD yang kebetulan satu kampung sama aku waktu aku masih di kawanan, dan makanya ngelihat Asun yang memang pecicilan gila tuh mereka udah kaget ya, karena memorinya berhenti di Asun kelas 6 SD ya, Asun yang gila gitu ya. Oke, aku jadi paham. Nah sekarang Boy, kalau kamu gimana Boy? Mendapatkan, kamu tadi bilang introvert kan ambivert sih? Nah aku tuh bingung, aku sebenarnya aku jujur ya, sampai detik ini tuh aku tuh sebenarnya ya paling benci untuk apa declare gitu, karena aku sebenarnya nggak benar-benar tahu. Satu sisi aku kadang merasa aku tuh pemalu banget, kadang malu, kayak contohnya Asun punya pengalaman sama aku lah, nggak mau ke mall pakai sendal, kan aku ada momen di situ loh. Tapi satu sisi aku kadang kalau temanku malu tuh kesal juga, kenapa sih kamu malu, nggak usah malu gitu nah. Jadi apakah sekarang ini aja, maksudnya dari mungkin aku lepas SMA sampai sekarang aku memang adalah orang yang tidak malu, atau yang apa tadi, introvert extrovert, atau memang pada dasarnya aku nggak ngerti aja sebenarnya untuk klasifikasikannya. Tapi kalau dari aku pribadi memang aku stop di kelas 6, di kelas 4. Dalam hal untuk cuman fokus benar-benar sekolah aja, sekolah. Di kelas 5-6 aku udah mengenal asmara-asmara, suka-sukaan. Sama. Bahkan memang sampai ada pasangan lah. Tapi tetap tidak menurunkan ranking apa, cuman memang sistem bullyingnya ngeri. Kalau dipikir-pikir sekarang Boy, maaf aja, badanku besar kan. Mereka dulu itu yang SD kayak kelasku yang 2 tahun 3 tahun di atas kita naik kelas. Kalau ketemu pengen ku injak Boy, karena aku ingat kecil ku SD. Dulu kamu sosokan kan, gara-gara aku pintar aja kamu ancam-ancam, tunggu kamu di luar ku ajar, kamu diancam-ancam gitu. Tapi pas sudah ketemu tuh kayak gini, rasanya pengen balas gitu nah. Sumpah kayak ada dendam. Nah, sebenarnya kenapa aku bicara ini? Karena ternyata hal itulah yang mendasari aku pada saat aku pindah ke Samarinda. Itu kelas berapa tuh? Tahun 2000, kita lulus SD, 2006 kan? 2006 tuh di otakku satuin. Cukup di kampung aja aku direndahkan. Di kota ini ingin kubuktikan ke orang-orang kota, bisa ku jajah orang kota. Aku dari kampung harus bisa. Enggak kenal takut, aku harus bisa balik keadaan anak-anak kota yang takut aku. Makanya aku di SD, di SMP tuh meskipun alhamdulillah masih lumayan lah otaknya, tapi aku benar-benar gimana jadi yang paling terkuat, paling terkuat dalam artian kelayinya gitu, pukulnya gitu nah. Padahal di SD itu aku orang yang 360 derajat, 180 orang terbalik. Orang yang betul-betul penakut, orang yang betul-betul cuman karena pintar aja orang tuh dekat sama aku. Gitu. Tapi pada saat tumbuhnya jadi tukang bullying aku, tukang olok-olok, tukang hapak. Tapi teman-teman circleku ini, dan memang makin kesini bukan main kesini, pada saat makin tumbuh kembang, malah mereka itu yang tukang olok, tukang bully, itu udah berani ngumpul sama kita, karena merasa berbeda kelas. Kami orang yang udah ke kota, dia orang yang stay di situ, dan ngeliat kita, Ruman lulusannya SMP Samarinda, SMA Samarinda. Pada saat reunian nggak mau datang mereka Boy, karena sungkan malu itu. Segitunya mereka ternyata yang lebih ngeri dampaknya dibanding aku sendiri yang ngerasa saat itu, karena aku cuman berdiam. Jadi aku pendiam bukan penakut ya. Dua hal yang berbeda. Aku pendiam aja karena nggak suka aja begitu. Walaupun ada momennya aku di kelas 5, kelas 6 itu udah berapa kali ribut juga kelahi. Iya sih sama sih Boy, kalau masalah kayak kita waktu SD tuh dihina-hina, olok-olokan, senggol-senggolan, pukul-pukulan sampai nangis tuh ada aja. Tapi aku tidak mengklasifikasikan itu sebagai bulian. Waktu itu aku nggak berpikir tuh apa ya, karena menurutku bulian yang intens tuh apa ya, yang dilakukan dengan orang yang sama terus-menerus. Nah tapi kalau dibilang apakah aku waktu SD pernah merasakan bulian, iya sebenarnya, tapi bukan di sekolah, di lingkungan pertemananku. Jadi aku ada teman di kampung? Ada aja, harus ada ya. Kira ada kamu nggak ada teman sekitar rumahmu? Aku tuh sempat sampai, kalau yang cerita tentang bully-bulian gitu ya, aku tuh sempat Sebentar, ini kita luruskan dulu. Jadi ini sebenarnya gini, ini aku memandang semuanya Win ya. Misalnya gini, aku punya geng-gengan ini sampai sekarang misalnya berempat, berlima. Nah dari kami berlima itu misalkan bukan aku,
tapi temanku yang 2 orang misalkan ditekan apa itu. Nah, itu yang ku sebut dengan pembulian ya. Tidak melulu tentang kakunya, tapi tentang ke aku dan sekitarku gitu. Nah, itu maksudnya pembulian. Kayak contohnya apalagi ini kakak kelas yang naik kelas, kan naik kelas enggak lancar, tolol, kasih karena bego kan. Naik kelas. Nah, baru dia menekan ada tingkat dengan aku ini kakak kelas, kalau macam-macam pulangan fantam ngomong gitu loh. Dan mereka itu kayak satu geng yang naik kelas. Jadi kayak kalau kami di kampung kami, aku di Muara Badak tuh ada namanya Kampung Baru, ada Kampung Baru Ujung. Nah, ini anak-anak Kampung Baru Ujung, anak-anak Buan Mandar nih. Yang beberapa temanku tuh naik kelas. Mereka satu kampung. Jadi kalau mereka mau nekan kita satu orang ini, mereka tuh kayak 4 orang otomatis kami naik kelasnya mereka yang tahu mereka kelas nakalnya kayak apa, takut gitu loh. Walaupun kami juga sebenarnya kalau mau melawan bisa gitu nah. Tapi ya karena dia kakak kelas yang kita tahu nakal, otomatis dan tol naik kelas gitu. Nah itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Tapi kalau aku tadi bilang waktu di rumah iya. Itu kan zaman Smackdown boy. Oh iya. Kamu lihat nggak sih zaman Smackdown? Aku SMP tuh kena betul sabu. Jadi aku tuh selalu ditunggu tetangga aku gitu yang sudah badannya besar boy. Sekamu mungkin. Iya sekamu. SMP tuh sekamu. Anjir. Besar banget badannya. Jadi aku tuh selalu dijadikan apa ya? Alat buat smackdownnya dia. Shinloin. Aku di ke kamar tuh, ke kamarnya dia. Jadi aku langsung dicok begini kan, langsung Dia kelas kah? Bukan tetangga. Ya tetangga yang berapa seumurnya? Dia SMP. SMP kelas 2 kalau nggak salah. Itu kejadian aku SD kelas 3-an. Jadi ada 2 orang temanku, 3 ini orang. Karakter anak-anak yang keluda ini. Nah, jadi itu darahnya tuh tinggi banget tuh. Itu aku sampai sempat rumahku tuh di atas kan boy. Iya. Ya kan. Masa masuk gang ada. Ya di sini nih rumahnya orang itu depan rumahku tuh. Jadi aku tuh selalu mama aku tuh tahu kalau aku pulang tuh jam berapa kan. Jadi mama aku selalu nungguin aku tuh biasanya kalau dia pulang duluan di bawah untuk ngeliat aku. Jangan sampai aku masuk ke rumahnya dia, kadang-kadang dia manggilin aku gitu kan. Karena apa? Karena kamu udah ngadu. Iya, aku ngadu waktu itu. Kamu disiksa. Iya. Dan kamu nggak bisa. Kalau kamu dipanggil kamu nggak bisa ngindar waktu itu. Anjay. Tuh. itu parahnya. Atas jadi orang gila kayak gini. Tuh. Banyak traumatiknya loh juga. Deker. Ada Ken ada teker lah yang dipeteng kepala yang di triple lagi ada. Yang kepala masuk sini baru. Iya. Jor, iya. Kayak gitu tuh. Ayo Smackdown, breakfast Smackdown terus. Itu. Sampai pada akhirnya aku sudah mulai dewasa. Oh, sudah bisa nolak. Tapi kamu takut nggak saat itu tanpa dewasa? Nah, enggak, masalahnya waktu dia sudah dewasa, dia sudah mulai nggak berteman sama kita. Kitanya berarti nggak cuma kamu? Iya, banyak. Yang begitu kan? Iya, ada banyak teman-temanku tuh. Jadi tetangga-tetangga aku dulu kecilnya sama-sama. Iya. Iya kan? Kurlep lah ya usianya. Iya. Sama range 2 tahun 3 tahun lah pada saat itu. Akhirnya sudah mulai tidak berteman lagi sama kita, gitu kan. Nah dari situ sudah mulai aku sibuk di SMP, ikut kegiatan macam-macam. Iya. Pulang sore. Ya kan jarang ketemu sama tetangga aku, jarang main. Akhirnya nggak akrab. Bahkan aku udah akrab lagi sama tetangga tua. Kalau karena ini ngomong sekitar ya, lingkungan sekitar. Kalau aku di lingkungan sekitar pernah gara-gara dulu kami nggak tahu aku nama gamenya apa, lupa sudah. Pokoknya kami buat dari kayu sekong begini kan. Sekong, baru main ini. Yang bulat dari tutupnya sabun. Iya. Baru nanti baru dilempar begini ya, karena itu ajak. Aku pernah boy saking tetangga aku masih ingat aku nih Jupri. Upi namanya, panggil Upi. Jadi aku tuh pernah sampai kayak 2 minggu pulang sekolah cuman di rumah, nggak keluar sore karena diancam mau dihajar. Sepenakut itu aku. Jadi aku lebih penakut sama bubuan gangku daerahku, sekitarku dibanding sama bubuan sekolah. Karena bubuan sekolah senakal-nakalnya ke kelas tapi nggak benar-benar terjadi karena kita nggak kenal dia secara orangnya. Jadi ada kansnya kita bisa menang juga. Nggak bisa benar-benar takut. Kalau sama bubuan kampungku tuh ada namanya Upi itu memang hampir semua slatinganku. Dia kayak cuma 2 tahun atau 3 tahun di atasku, tapi slatinganku itu semua pada takut sama dia. Memang dia kuat di saat itu. Kuat. Jadi pembawaannya sampai dewasa itu kayak seolah-olah dia berpikir ini dulu kan kecil takut sama aku, pas wis takut. Padahal ayo boleh. Ya sudah beda coy. Ini udah biasa, udah dewasa kita. Udah banyak juga kita punya ilmu gitu loh. Maksudnya ilmu dalam artian bela diri dan lain-lain, gak cuman kamu yang kuat gitu kan. Jadi aku itu ingat momen itu, ingat banget momen kalau ngomong sekitar ya, pembulian sekitar. Nah, kenapa Win?
kayak gitu-gitu tuh apa selain terlepas dari kemajuan teknologi ya, kemajuan apa internet, kenapa saat itu terjadi di kita tapi tidak sebenar itu jadi pengalaman berharga di kita untuk kita upgrade diri. Kenapa sekarang kalau itu terjadi di anak-anak sekarang itu betul-betul membekas sampai ngebuat sampai ada yang jadi isolasi mandiri, bahkan nggak sedikit boy kasus sekarang orang-orang jadi ODGJ hanya karena putus cinta, hanya karena pembulian dan lain-lain. Kira-kira apa yang berubah Win? Sistem atau apa ya? Apa yang terjadi sampai bisa jadi kayak gitu loh pergeserannya? Aku sebenarnya aku yakin satu hal boy, di zaman dulu sama sekarang tuh kurang lebih sama aja. Zaman dulu tuh juga ada bully-bulian, zaman sekarang juga ada bully-bulian. Zaman dulu juga ada anak-anak yang mentalnya lemah banget. Zaman hari ini pun juga gitu. Tapi yang membedakan adalah mendramatisir itu justru lebih berbahaya gitu. Sesuatu yang biasa-biasa aja tapi terlalu diekspos berlebihan, ya kan? Sampai pada akhirnya merasa relate dengan sebuah hal yang sebenarnya biasa aja. Akhirnya membuat dia jadi, oh iya ya aku selemah itu ternyata, sepenanggungan apa segala. Ya pada akhirnya implikasinya ya sama semua gitu. Makanya hari ini orang-orang beranggapan bahwasanya makin hari makin lemah. Walaupun sebenarnya aku berpikir dari dulu begitu juga, tapi Iya tidak sih. terekspos aja. Oh bedanya berarti tetap tapi karena kemajuan teknologi ini ya. iya justru zaman ini ya. Tapi sekarang bedanya kelemahan itu dilihatkan, disebarkan, Hai. itu aja. Dilihatkan, disebarkan dan semua orang merasa bahwasannya itu sesuatu yang Sosial salah. media tempat sampah, Iya, kayak gitu-gitu kan. Makanya apa ya? tempat nyampah lebih tepat. Aku dulu sekali aja aku ngelapor tentang kejadian itu ke orang tua aku tentang guru itu. Oke. Ya itu jadi turning point ku lah bahwasannya oh memang begitu ternyata di sekolah. Makanya aku waktu SMP Bukan cuman kamu sebenarnya. iya. Waktu SMP SMA kita tahu lah Pak Komar gimana lah. Iya. Iba itu gimana? Iya Pak kan. Kobar tata. Iya kan. Nah, karena aku berpikir waktu itu, wah aku sudah pernah latihan nih di SD nih. Udah pernah ditampar. Itu parah lah waktu itu kalau guru agamaku di SD menurutku ya aku nggak ada apa-apain boy. Cuma diteriakin kayak gitu aku sudah takut banget. Gitu kan. Kita anu betul-betul terbalik kita. Ya makanya Kalau aku orang murid yang di ini di kelas kayak coba lihat rumah itu panutan gitu loh. Kalau kamu sampai ngerasa dampaknya padahal cuman dia bilang kamu kenapa sih Win nggak bisa hafal misalnya contoh gitu kan. Tapi bekasnya ngeri ya. Oke. Makanya nah itu titik balikku boy di kelas 5 kelas 6 tuh aku ngaji dengan tetanggaku. Dia punya metode yang bagus lah buat hafalan atau segala. Pada akhirnya aku bisa hafal setengah juz 30 itu. Ya kan? Itu titik baliknya gitu. Dan apa ya? Pada akhirnya hari-hari ini Ya. zaman SD ku, kalau aku dulu ya sebagai penutup di awal kita lah. Iya. Ya. Betul. Ya zaman SD tuh zamannya aku belajar sih. Oke. Semuanya. Teman gimana, lingkungan gimana, aku harus seperti apa, ya kan? Bagaimana aku menghadapi guru, menghadapi tetanggaku dan lain sebagainya. Nah, karena maka dari itu di SMP aku sudah merasa matang. Oke. Itu di SMP itu aku merasa sudah sangat dewasa gitu nah. Itu yang kurasakan ya, karena di SD aku sudah gempur nih 6 tahun nih. Iya. Untuk belajar, untuk takut, untuk marah, untuk sembunyi dari banyak hal sampai pada akhirnya di SMP lebih kuat aja gitu. Tuh, itu kalau aku tuh. Kalau di SD. Kalau kamu? Kalau aku sih di SD memang bisa aku bilang titik awal aku dalam benar-benar mandiri sih. Titik awal aku untuk memulai untuk mandiri. Karena biar bagaimanapun aku tuh karena sekolahku juga cukup jauh dia terjemput, tapi terlepas dari itu juga aku sangat safety karena itu tadi aku alhamdulillah pintar, termasuk yang pintar, jadi banyak yang jaga, banyak yang support karena sebenarnya ya karena rumah ini pintar. Mungkin saat itu pikiran gitu, tapi terlepas dari itu memang SD itu membuat aku benar-benar belajar pertama kali bagaimana rasanya patah. Sehingga pada saat di SMP, aku tahu bagaimana tipsnya untuk menghadapi patah dan aku harus membuktikan di SMP ntar aku harus bisa seminimal-minimal membela diri tanpa bawa nama orang tua, keluarga, kakak dan lain-lain. Itu sih poinnya. Itu sih. Ya, mungkin itu boy. Itu aja. Oke, sekarang kita ke ngasur nih. Sedikit aja. Jadi gimana Win kita ngasur di tahun ke-6 ini?
6.0. Kira-kira kita ini bisa nggak sebulan full? Atau kan kita selalu bilang kan, ingat ya kamu selalu berapa tahun terakhir selalu bilang, ya aku sekarang nggak maksakan sih ya kalau emang kita bisa cuman 10 episode ya udah episode. Pada akhirnya kita selalu membuktikan kita bisa komit sampai di 29 atau 30 episode. Kira-kira bisa nggak di tahun ini? Sebenarnya tuh bebannya tuh bukan di aku, Boy. Iya, aku paham. Tapi menurutmu kira-kira? Nah, karena apa ya? Kita nih tren kita tuh dari yang pertama sampai 30 itu selalu full. Iya, iya, iya. Dan rasanya aku mungkin aku menebak perasaanmu aja gitu. Kayaknya perasaanmu aneh aja deh kalau itu berkurang gitu nah. Kalau jadi 10. Kalau jadi 10, kalau jadi 15, kalau jadi 5 apa segala. Terutama juga kalau aku sih akan ada untuk orang yang mungkin cuma 5 orang, 6 orang mengikuti kita konsisten katanya. Dan kita alhamdulillah tahu juga udah beberapa orangnya. Aku memastikan sih ada hal baru, visual baru. Oke. Ya kan, insya Allah suara lebih enak didengar. Iya. Iya kan, lebih bermodal dikit lah. Dan yang paling penting adalah Cek, ada pencapaian yang ingin kita share. Dan moga-moga itu juga bisa menginspirasi untuk kita berdua, bukan untuk orang lain. Terima kasih teman-teman semua. Salam keren, Mama Merah.